الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibal kiram, Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali bermuajahah untuk melanjutkan kitab kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Akan tetapi seperti biasa Pak Haji, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, dan orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala sembuhkan segala penyakit mereka. Jika mereka pada hari Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Dan jika mereka pada hari dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Dan juga kita bacakan Al-Fatihah wabil khusus untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah yang telah mengajarkan kita. Jika mereka pada hari Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan menjadikan kubur mereka sebagai radhah min jannatil firdaus. Dan jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi kita dan bagi mereka. Dan jika mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kita bacakan mobil khusus untuk diri kita, yang dimana pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yabda'u fi basmalah fa huwa madham. Segala sesuatu yang dimulai dengan nama basmalah, maka pekerjaan itu sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Haji, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad, yang pada malam hari ini kita sampai di makalah yang ke-37. Ya. An Aliin
karramallahu wajhah, dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, karramallahu wajhah, annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Ali pernah berkata, thalathun yuzidna fil hifz, ya, thalathun yuzidna fil hifz. Apa maksudnya? Ada 3 perkara yang akan mengokohkan ingatan kita, ya, memperkuat hafalan kita, fi dzihn, ya, dalam benak kita, dalam otak kita. Apa itu? Fi dzihn wa yudhibnal balghum, ya, dan menghilangkan lendir. Wa huwa ahadul tabai al-arba'ah, ya, itu bagian daripada 4 elemen, 4 unsur, ya, yaitu wahia balghum, ya, lendir, dam, darah, wasawad, wasauda, wasafra, empedu hitam dan empedu kuning, bahasanya mereka, ya. Yang pertama as-siwak, siwak Pak Haji, wasaum, puasa, wa qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Nah, ini juga pernah ada, ya. Jadi 3 unsur yang akan memperkuat ingatan kita. Kalau tidak salah saya pernah membaca sebuah artikel, ya, sebuah penelitian yang terkait dengan penyakit Alzheimer, ya, bahwa kalau ilmuwan muslim berpendapat bahwa salah satu obat yang paling ampuh, agar manusia tidak terkena penyakit Alzheimer, ya, Alzheimer, itu salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ya, ternyata benar. Di sini ada perkataan dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, penyakit lupa atau pikun, ya, itu bisa dihilangkan, bahasanya gitu, bisa dicegah dengan cara siwak, ya, dengan cara kita siwak gigi kita, wasaum, puasa, wa qiraatul Quran, ya, dan juga membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Nah, jadi ada sebuah penelitian Pak Haji, ini unik juga, saya ingin mengucapkan. Jadi mohon maaf saya lupa namanya, seorang wanita didiagnosa, warga negara Inggris, didiagnosa itu punya breast cancer, kanker payudara, ya. Karena umurnya merasa tinggal sedikit lagi, dia memilih untuk tidak mengkonsumsi apapun. Jadi dia nggak makan selama berbulan-bulan, ya, dicoba. Nah, dan akhir daripada diagnosa itu, wanita ini terbebas dari penyakit kanker, penyakit kanker tadi, dengan cara tidak makan, ya, tidak makan selama berbulan-bulan. Walaupun ini salah, artinya tubuh kita juga memiliki hak yang perlu dipenuhi. Tetapi saum atau puasa ini bagian daripada proses untuk, kalau orang kedokteran bilang, proses untuk regenerasi sel-sel yang telah mati, ya, regenerasi sel-sel yang mati. Nah, salah satunya juga ini diungkap dalam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa 3 yang bisa menjaga terus ingatan kita, ingatan manusia, atau bahkan penyakit yang sekarang disebut dengan Alzheimer atau pikun, ya, atau penyakit pikun, mohon maaf, bahwa itu bisa dihilangkan, ya, dengan cara melakukan siwak, ya, siwak. Apakah sama? Ini pernah juga ditanya, apakah sama gosok gigi dengan siwak? Apakah sama gosok gigi dengan siwak? Ini ada bukti relevan dari sebuah penelitian, tidak sama. Karena enzim, ya, bahasanya yang dikeluarkan oleh kayu siwak itu berbeda dengan zat-zat yang terkandung dalam pasta gigi, bahasa gitu.
Jadi zat-zat yang terkandung dalam kayu siwak itu ketika bercampur dengan, mohon maaf, air ludah kita di dalam sini, bakteri-bakteri yang jahat atau yang buruk itu berbeda dengan pasta gigi. Jadi kalau dibilang apakah sama dengan siwak dengan pasta gigi, itu penelitiannya valid ya, itu tidak sama. Karena zat-zat yang dalam kayu siwak itu berbeda dengan zat yang ada di pasta gigi. Yang ada di pasta gigi itu kebanyakan menggunakan, mohon maaf kalau salah ya, itu menggunakan deterjen karena dia agak berbusa. Ya. Jadi tidak sama Pak Haji antara siwak dengan menggosok gigi. Karena siwak itu menggunakan kayu murni, sedangkan pasta gigi itu menggunakan zat yang mungkin bisa dikatakan seperti deterjen dan seterusnya. Wassaum, tujuannya sama, membersihkan gigi, membersihkan karang-karang dan seterusnya. Tapi yang satu sunnah Nabi, yang satu melakukan sunnah, yang satu nggak ada sunnahnya. Lalu pertanyaan saya pernah ditanya Pak Haji sama mahasiswa, Pak, kalau misalnya zaman dahulu ketika Nabi Muhammad masih hidup dan sudah diketemukan pasta gigi, apakah Nabi Muhammad menggunakan pasta gigi? Akhirnya lucu. Jadi mahasiswa nanya saya, apakah zaman dahulu kan ada siwak itu sunnahnya Nabi, tapi kalau misalnya zaman dahulu adanya pasta gigi, apakah Nabi Muhammad itu menggunakan pasta gigi? Saya katakan tidak, karena beda kandungan ya, beda kandungan antara siwak dengan pasta gigi. Walaupun kebanyakan orang menganggap siwak dan pasta gigi itu sama, tapi dalam hal ini saya tetap berpendapat bahwa siwak dan pasta gigi berbeda karena enzimnya, zatnya itu berbeda ya, kandungannya itu berbeda antara pasta gigi dengan siwak. Nah ini Pak Haji ya, jadi tiga ini kalau kita lakukan, siwak, puasa, dan membaca Al-Quran ya, itu insya Allah kita hilang dari sulit untuk didatangkan orang yang pelupa atau sifat lupa. Lalu yang dimaksud lendir itu apa sih maksudnya lendir? Jadi ulama berpendapat dalam hal ini, yang dimaksud dengan lendir itu adalah jadi gumpalan darah atau bahasa kita mungkin mirip seperti pembekuan darah atau darah kental. Itu bisa dicegah melalui dengan membaca dengan siwak dan puasa, pengentalan darah. Nah ini dalam kitab Nasoihul Ibadah. Baik Pak Haji, sebelum kita tutup diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada pengurus masjid dan seluruh pengurus masjid yang ada di dunia ini, terutama pengurus masjid sini, dan juga para muhsinin dan muhsinat yang telah berbuat baik untuk keberlangsungan masjid ini dan seluruh masjid di dunia. Dan juga kita bacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan juga memberikan jalan keluar dan atas kesabaran mereka, sehingga Allah memberikan pahala kepada mereka surga dan juga syahid. Al-hadhi niyah bi gunatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak, Ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Insan, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq wa muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.